Kyai Wrigu pada saat itu juga mendapatkan wangsit lagi bahwasanya dari Ulosowo untuk mengajak Tonggo Teparu dekat rumahnya tadi juga bersama-sama berdoa untuk menyebut sebuah kata atau istilahnya mungkin itu sebuah mantra. Katanya seperti Hong Wirideh Wirihuye, itu yang dituliskan di dalam 100 Tokorojo seperti itu. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon, tokoh maupun cerita yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, setelah kemarin Mas Gurit bercerita tentang Prabu Srimopunggung yang nyabda anaknya sendiri, yaitu Dewi Sri dan juga Raden Sadono menjadi Ular Sowo dan juga Manuk Sriti. Nah, saya masih penasaran Mas, bagaimana kelanjutan dari cerita tersebut? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin kita membahas tentang Prabu Srimopunggung yang mengutuk anaknya sendiri, yaitu Dewi Sri, yang dia kutuk menjadi Ulo Sowo, dan ular tersebut diceritakan diutus untuk pergi ke negara Wirata. Nah, sedangkan si Manuk Sriti atau Raden Sadono tadi yang dikutuk menjadi Manuk Sriti tadi akhirnya diutus pergi ke negara Giling Mesir pada saat episode kemarin. Nah, selanjutnya dari cerita tersebut di tempat lain Mas Bayu, namanya di Dukuh Genjah. Di Dukuh Genjah tadi terdapat seseorang di situ bernama Kyai Wrigu. Kyai Wrigu tadi mempunyai istri bernama Nyai Wunari. Nah, istrinya tadi, si Nyai Wunari tadi pada saat itu sedang memangku anak bayinya yang berjenis kelamin perempuan, diberi nama Niken Raketan. Niken Raketan pada saat itu ceritakan dia menangis terus kalau zaman sekarang rewel lah. Bayi tersebut rewel pada saat itu. Nah, Kyai Wrigu pada saat itu teringat akan pesan dari seorang resi bernama Resi Wisama dikala ia meminta seorang anak pada saat itu. Nah, Kyai Wrigu pada saat itu disabda nantinya oleh si Resi Wisama tadi, jika nanti si Kyai Wrigu memiliki seorang anak, nah anak tersebut jika anak tersebut rewel nantinya adalah sebuah pertanda jika anak bayi yang ia miliki tadi akan mendapatkan wahyu pada saat itu Mas Bayu. Nah, dan juga ia teringat bahwa di kala malam hari pada saat itu dia mendapatkan wangsit untuk mencari namanya Ulo Sowo yang memiliki sumping pari sawuli pada saat itu Mas Bayu. Lalu apa yang dilakukan oleh Kyai Wrigu Mas setelah mengingat akan wangsit tersebut? Nah, di situ Kyai Wrigu tadi karena telah mendapatkan wangsit tadi ceritakan, lalu dia berangkat ke sawah pada malam hari itu tadi. Dia diceritakan istilahnya nyibak pari yang ada di sawah tadi, dia mencari ular yang dimaksudkan dalam wangsitnya tadi. Nah, tiba-tiba pada saat itu dia melihat pari atau padi tadi yang ambruk. Nah, di situ terdapat Ulo Sowo tadi sesuai wangsit yang ia dapat memiliki sumping pari sawuli itu tadi. Nah, ular tersebut ternyata ditangkap. Ular tadi lalu ditangkap dan dibawa pulang, ditempatkan di tempat bahan makan, mungkin lumbung bisa dikatakan seperti itu, dan diberi sesajen sekar boreh atau kembang boreh seperti itu Mas Bak. Oh, jadi sekarang Kyai Wrigu berhasil mendapatkan ular sowo seperti di wangsitnya tersebut. Ular sowo tadi bisa dikatakan dia merupakan penjelmaan dari Dewi Sri tadi Mas, yang dikutuk oleh
Prabu Srimawapunggung. Nah, diceritakan pada saat itu terjadilah keanehan. Jabang bayi yang anak dari Kyai Wrigu tadi yang menangis rewel tadi, tiba-tiba setelah Kyai Wrigu mendapatkan ular tersebut dan ditempatkan di lumbung padi itu tadi, anak itu tadi akhirnya menangis. Akhirnya terdiam Mas Bayu, tidak menangis lagi seperti itu. Nah, pada saat itu diceritakan juga Dewi Sri Teknowati dia menitis ke jabang bayi Niken Raketan tadi, anak dari Kyai Wrigu itu tadi Mas Bayu. Jadi sekarang Dewi Sri menitis kepada anaknya Kyai Wrigu gitu ya? Benar sekali, Niken Raketan tadi. Nah, sedangkan di tempat lain di Kahyangan Suralaya pada saat itu Bathara Guru beserta Bathara Narada pada saat itu setelah melihat bahwasanya Dewi Sri anak Prabu Srimawapunggung tadi menitis ke seorang jabang bayi wanita bernama Niken Raketan tadi, lalu dia mengutus kepada anaknya yaitu Bathara Brahma dan juga Bathara Wisnu pada saat itu untuk nggoda Dewi Sri tadi yang menitis itu tadi. Nah, dua dewa tersebut lalu berangkat. Nah, Bathara Brahma lalu merubah dirinya menjadi namanya Asu Ajak, dan juga si Bathara Wisnu tadi merubah dirinya menjadi celeng atau babi hutan, istilahnya untuk nggoda si Kyai Wrigu, anak Kyai Wrigu itu tadi. Nah, sedangkan si Kyai Wrigu pada suatu malam dia mendapatkan wangsit lagi dari Ulosowo yang ia dapatkan bahwasanya rumahnya tadi akan kedatangan Gorogodo atau istilahnya cobaan lah seperti itu. Nah, sang Kyai tadi diminta untuk supaya membangunkan Tonggo Teparo di dekat rumahnya tadi untuk membantunya mengelilingi rumah dari Kyai Wrigu tadi, seperti adat istiadat saat orang melakukan puput puser di dalam Jawa seperti itu. Jadi omahe sing Kyai Wrigu tadi dikelilingi seperti itu oleh banyak orang. Nah, pada saat itu sang Kyai lalu melaksanakan tugas atau perintah tersebut dari wangsit tadi. Nah, diceritakan Asu Ajak dan celeng itu tadi yang istilahnya akan nggoda rumah Kyai Wrigu tadi tidak berani mendekati rumah tadi karena Kyai Wrigu tadi bersama orang-orang banyak tadi menjaga tempatnya si Kyai Wrigu itu tadi Mas Bayu. Jadi Asu Ajak dan juga celeng tidak bisa masuki rumah Kyai Wrigu ya Mas? Ya, benar sekali. Nah, terus apa yang dilakukan para dewa selanjutnya? Sebentar Mas, belum Mas dijawab, silahkan diminum dulu. Silahkan dilanjut Mas. Nah, Bathara Guru selanjutnya lalu mengutus anaknya lagi Bathara Kala tadi untuk bergantian Gorogodo Dewi Sri yang menitis itu tadi. Nah, Kyai Wrigu pada saat itu juga mendapatkan wangsit lagi bahwasanya dari Ulosowo untuk mengajak Tonggo Teparo dekat rumahnya tadi juga bersama-sama berdoa untuk menyebut sebuah kata atau istilahnya mungkin itu sebuah mantra. Katanya seperti Hong Wirideh Wirihuyeh, itu yang dituliskan di dalam 100 Tokorojo seperti itu. Itu mungkin sebuah mantra untuk mengusir malapetaka, bisa dikatakan seperti itu. Nah, di situ diceritakan Bathara Kala tadi yang akan Gorogodo Kyai Wrigu Niken Raketan tadi bayi tadi lalu kepanasan karena Tonggo Teparo Kyai Wrigu mengucapkan mantra tersebut dan dia kepanasan dan dia tidak kuat pada saat lalu dia kalah lah, pada saat bisa dikatakan seperti gagal. Nah, cerita akhirnya Bathara Guru lalu mengutus para bidadari pada saat itu untuk meruat Dewi Sri yang berada di bayi ini Niken Raketan tadi. Nah, Dewi Sri pada saat itu akan diberikan pangkat sebagai dewa yang memberi atau mengandum panganan, dewa yang diwenangi untuk memberi andum panganan dan diberikan tunggangan atau kendaraan yang bernama Bedati dan juga sebuah pusaka namanya Pecut Nogo Sirang pada saat itu Mas Bayu. Nah, akhirnya pada saat itu para bidadari datang. Nah, Dewi Sri pun pada saat akhirnya berhasillah diluat dan akhirnya dia menjadi seorang bidadari yang mulanya dia menjadi anak Srimawapunggung manusia biasa, akhirnya diruat oleh para bidadari. Dia termasuk golongan para bidadari, akhirnya dibawa ke Kahyangan seperti itu Mas Bro. Dia menjadi dewa yang istilahnya spekulasinya andum panganan itu tadi Mas Bayu. Oh, jadi Dewi Sri yang berada di bayi tadi diruat oleh para bidadari ya. Kemudian ia kembali ke wujud bidadari. Ya, seperti itu Mas Bayu. Terus selanjutnya itu bagaimana Mas? Nah, sedangkan di tempat lain lagi di pertapan Ardi Indragiri, di situ ada seorang begawan bernama Brahmana Harsi. Nah, diceritakan dia tadi sedang ditangisi oleh anak perempuannya bernama Dewi Srilah Kasmitawahni yang pada saat itu memimpi menikah dengan Raden Sadono, anak Prabu Srimawapunggung. Nah, sang resi pada saat diceritakan lalu bersemedi di Sanggar Pamujan. Nah, tiba-tiba dia melihat sebuah susuan atau tempat burung itu tadi Mas Bayu, susuan yang di situ terdapat manuk Sriti itu tadi. Melihat ada hal yang ganjal di situ, manuk tadi lalu ditangkap
oleh sang resi tadi lah, dan akhirnya Badar menjadi Raden Sradono itu tadi Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana reaksi dari Brahmana Harsi Mas melihat manuk Sliti tersebut berubah menjadi Raden Sadono? Nah, di situ diceritakan sang Brahmana tadi tentunya kaget. Nah, akhirnya Raden Sadono yang ia cari tadi lalu dinikahkan dengan anak dari Brahmana Harsi, yaitu Dewi Sri Lakasmitawahni tadi. Nah, pada saat itu di tengah malam Bathara Narada tadi ceritakan turun menemui si Raden Sadono dan menceritakan lalakone dari Mbak Yuni, yaitu Dewi Sri yang telah diangkat menjadi dewa pada saat itu. Nah, di situ diceritakan Sadono juga ditawari dia akan diberikan pangkat oleh para dewa pada saat untuk bisa merajai, untuk menguasai donya brana, atau istilahnya kekayaan, bisa dikatakan emas wijes Raja Brana seperti itu, emas-emasan, uang dan sebagainya berada di tanah seberang seperti itu. Nah, Raden Sadono pada saat itu dia juga akhirnya bersedia untuk diangkat menjadi dewa. Lalu dia dibawa oleh Bathara Guru pergi dari Indragiri itu tadi Mas Bayu. Jadi setelah menikah dengan anak sang Brahmana, ya, si Raden Sadono itu diangkat jadi dewa. Ya, seperti itu. Nah, diceritakan sang Brahmana Harsi pada saat itu kebingungan karena kehilangan anak mantunya tadi yang tidak pamit tadi lah. Diceritakan lalu dia menanyakan kepada Punakawan, di situ Istirahat Pustaka dia menanyakan kepada Punakawan kepada Semar tentang hal tersebut. Nah, Semar pada saat mengatakan bahwasanya dia tidak tahu si Raden Sadono tadi pergi kemana. Akhirnya dia mengajak Brahmana Harsi beserta anaknya tadi pergi ke negara Purwacarita, ke negaranya Prabu Srimawapunggung. Nah, sedangkan di negara Purwacarita itu sendiri Prabu Srimawapunggung sedang bersama adiknya Raja Negara Giling-Wesi, yaitu Brahmana Raja. Nah, datanglah Brahmana Harsi tadi menceritakan kejadian yang dialami si Raden Sadono. Raden Sadono telah diangkatnya menjadi mantu, dinikahkan dengan anak si Brahmana Harsi. Nah, Srimawapunggung pun pada saat itu diceritakan lalu bersemedi untuk bisa membantu mencari anaknya Sadono tadi yang hilang juga. Nah, akhirnya dia mendapatkan wangsit dari dewa bahwasanya Raden Sadono tadi juga diangkat menjadi Bathara, istilahnya seperti itu, dan juga Dewi Sri diangkat menjadi Bathara juga. Nah, sang Brahmana pada saat itu mendengar perkataan dari Prabu Srimawapunggung akhirnya merasa lega bahwasanya anak mantunya tadi telah dimulyakake, istilahnya diangkat derajatnya menjadi dewa itu tadi. Nah, akhirnya pada saat itu diceritakan bekas istri dari Raden Sadono yang ditinggalkan tadi, Dewi Sri Lakasmitawahni tadi, lalu dinikahkan lagi dengan anaknya Prabu Srimawapunggung yang bernama Raden Wandu. Raden Wandu, anaknya sing paling enom dari Prabu Srimawapunggung. Nah, setelah itu datanglah musuh raja dari negara Medang Kumuwung, Prabu Buslaswa kemarin. Pada saat itu yang menginginkan Dewi Sri, pada saat itu dia menyerang negara Purwacarita, meminta Dewi Sri, akan tetapi berhasil dikalahkan oleh para senopati Prabu Srimawapunggung. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ceritanya kali ini kita membahas tentang Dewi Sri dan Raden Sadono, bagaimana asal mulanya dia diangkat menjadi para dewa seperti itu Mas Bayu. Terima kasih ya Mas Kurit. Sama-sama. Kisahnya tadi nanti bisa dilanjut lagi cerita di episode selanjutnya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Kurit tentang diangkatnya Dewi Sri dan Raden Sadono menjadi golongan para dewa. Mudah-mudahan cerita yang Mas Kurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya menjadi Salam Budaya Nusantara.